tidak semua pernikahan dimulai dengan cinta. Sebagian dimulai dengan hinaan, amarah, dan sebuah taruhan kejam. Di sebuah rumah megah milik pria kaya yang membenci kemiskinan, seorang perempuan datang hanya sebagai pembersih tanpa harta, tanpa kuasa, tanpa suara. Setiap hari ia direndahkan, dipatahkan dengan kata-kata, dan diingatkan bahwa dunia tidak pernah ramah pada orang sepertinya. Namun satu ledakan emosi mengubah segalanya. Menikahlah denganku hari ini juga. Jika dalam 2 bulan kau bisa memberiku anak, seluruh hartaku akan menjadi milikmu. Pagi itu langit Jakarta masih kelabu ketika Minah berdiri di depan gerbang besi setinggi 2 meter. Usianya baru 25 tahun, tapi garis lelah di wajahnya membuatnya terlihat lebih tua. Seragam kerjanya sederhana, kemeja, pudar, dan celana hitam yang warnanya sudah lama tak pekat kontras dengan rumah megah di hadapannya, berlapis marmer dan kaca bening yang memantulkan dunia yang bukan miliknya. Ia menarik napas panjang sebelum menekan bel. Ini hanya pekerjaan, katanya pada diri sendiri. Aku butuh ini. Pintu dibuka oleh seorang pengurus rumah yang menatapnya singkat, lalu mengangguk tanpa senyum. Masuk, jangan banyak bicara. Minah melangkah ke dalam, merasa sepatunya kotor di atas lantai, mengilap. Bau pembersih bercampur wangi mahal memenuhi udara. Rumah itu sunyi, dingin, dan terlalu luas seakan menelan langkah kecilnya. Ia diberi daftar pekerjaan. Menyap, mengepel, membersihkan kaca, merapikan kamar, dapur, dan ruang kerja di lantai atas. Majikan tidak suka kesalahan, kata pengurus rumah itu datar. Sekali salah, kau pergi. Minah mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan ancaman seperti itu. Saat ia mulai bekerja, suara langkah terdengar dari tangga. Seorang pria turun dengan setelan rapi. Jam mahal melingkar di pergelangan tangannya. Wajahnya tampan dengan sorot mata dingin mata orang yang terbiasa memerintah dan tidak pernah dibantah. Dharma, pria itu, berhenti di tengah tangga, menatap Minah dari atas ke bawah. Ini pembersih baru? Tanyanya. Nada suaranya tanpa minat. Iya tuan, jawab Minah pelan. Dharma mengamati seragam lusuh itu, lalu tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ejekan. Pastikan rumahku tidak terlihat seperti tempat kumuh. Aku tidak membayar orang miskin untuk membawa kemiskinan mereka ke dalam rumahku. Kata-kata itu jatuh seperti debu tajam. Minah menunduk, menelan perih yang sudah akrab di dadanya. Baik, tuan. Tuan, hari itu berjalan lambat. Setiap sudut rumah seolah menguji kesabarannya. Tangannya pegal, punggungnya nyeri, tapi ia terus bekerja. Sesekali Dharma lewat, mengomentari hal-hal kecil. Lantai yang katanya masih kurang bersih, kaca yang katanya buram, bahkan cara Minah berjalan yang dianggap tidak pantas untuk rumah sekelas ini. Cepat, katanya suatu kali. Waktu di sini mahal, jangan buang dengan gerakan lambanmu. Minah hanya mengangguk. Ia tidak membalas. Ia tahu, satu kata saja bisa mengakhiri pekerjaannya. Menjelang sore, saat matahari menyusup lewat jendela tinggi, Minah berdiri di dapur, mencuci peralatan makan. Tangannya gemetar karena lelah. Di cermin kecil di atas wastafel, ia melihat bayangan dirinya sendiri, seorang perempuan biasa, tanpa harta, tanpa perlindungan, hanya membawa tekad untuk bertahan hidup. Ia tidak tahu bahwa rumah ini akan mengubah hidupnya. Ia tidak tahu bahwa hinaan-hinaan hari ini hanyalah awal dari sebuah tantangan yang akan mengguncang seluruh masa depannya. Yang ia tahu, hari ini ia datang sebagai pembersih dengan seragam lusuh. Dan untuk sementara, hari-hari berikutnya di rumah itu terasa seperti ujian tanpa akhir bagi Minah. Setiap pagi ia datang sebelum matahari benar-benar terbit dan pulang ketika langit kembali gelap. Rumah megah itu selalu bersih, berkilau, dan sunyi, namun justru kesunyian itulah yang membuat hatinya terasa makin kecil. Dharma bukan tipe majikan yang berteriak. Ia lebih kejam dari itu. Ucapannya dingin, tajam, dan selalu tepat sasaran. Kenapa lantai ini masih licin? Katanya suatu pagi sambil menunjuk ruang tamu.
Padahal Minah baru saja mengepelnya. Maaf tuan, saya ulangi lagi. Dharma menghela napas pelan, seolah sangat terganggu. Orang sepertimu memang harus disuruh 2 kali. Jangan harap bisa naik derajat hanya dengan mengepel lantai. Kalimat itu menempel di kepala Minah sepanjang hari. Ia bekerja sambil menunduk, berusaha tidak terlihat. Tapi justru itulah yang sering memancing komentar lain. Jangan jalan seperti itu, kata Dharma saat berpapasan di koridor. Kau di rumah orang kaya, bukan di gang sempit tempat asalmu. Minah berhenti melangkah sesaat. Tangannya mengepal di balik kain lap. Ia ingin menjawab, ingin berkata bahwa kemiskinan bukan pilihannya, bahwa ia bekerja keras, bukan mengemis. Tapi suara itu mati sebelum sempat keluar. Maaf tuan, hanya itu yang bisa ia ucapkan. Di ruang makan, Dharma sering duduk sendiri dengan laptop dan secangkir kopi mahal. Minah membersihkan meja di kejauhan, tapi ia selalu merasa tatapan pria itu mengawasinya, menilai, mencari kesalahan. Kau tahu kenapa aku benci pekerja seperti kau? Tiba-tiba Dharma berkata tanpa menoleh. Minah terdiam. Tidak tuan, karena kalian selalu terlihat pasrah, lanjutnya datar. Seolah hidup memang pantas memperlakukan kalian buruk. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari teriakan. Minah menunduk lebih dalam. Matanya panas, tapi ia menolak menangis di hadapan pria itu. Malam hari, saat rumah mulai sepi, Minah membersihkan ruang kerja Dharma di lantai atas. Dindingnya penuh lukisan mahal. Rak bukunya tertata rapi, dan meja kerjanya bersih nyaris tanpa noda sebuah dunia yang begitu jauh dari hidupnya. Ia tak sengaja menjatuhkan bingkai foto kecil dari meja. Foto seorang pria dan wanita tersenyum, berdiri berdekatan. Hati Minah berdebar. Ia segera memungutnya dan meletakkan kembali dengan hati-hati. Jangan sentuh barang pribadiku. Suara Dharma membuatnya terkejut. Pria itu berdiri di ambang pintu, wajahnya datar namun matanya dingin. Saya tidak sengaja tuan. Maaf, kata Minah cepat. Dharma melangkah masuk, mengambil foto itu. Sesaat sorot matanya berubah singkat, nyaris tak terlihat lalu kembali dingin. Kau tidak dibayar untuk penasaran. Fokuslah pada tempatmu. Tempatmu, satu kata itu seolah mengingatkan Minah bahwa di rumah ini, ia hanyalah bayangan. Saat ia pulang malam itu, langkahnya terasa berat. Namun di balik kelelahan dan hinaan yang terus menumpuk, ada satu hal yang masih ia pegang erat. Ia tidak boleh menyerah. Ia membutuhkan pekerjaan ini, apapun yang terjadi. Ia tidak tahu bahwa kesabaran yang terus diuji itu perlahan membangun sesuatu yang berbahaya, sebuah bara emosi, baik di dalam dirinya maupun di dalam hati sang majikan yang dingin. Dan suatu hari, bara itu akan meledak. Pagi itu, hujan turun deras, membasahi halaman rumah megah itu, seperti menegaskan betapa kecilnya Minah di hadapan dunia yang bukan miliknya. Pakaiannya sedikit lembab karena ia datang terburu-buru, takut terlambat. Napasnya masih tersengal saat ia mulai membersihkan ruang tamu. Belum genap setengah jam, suara Dharma sudah terdengar. Kau terlambat. Minah menoleh cepat. Maaf tuan, hujannya. Aku tidak membayar alasan, potong Dharma dingin. Orang miskin selalu punya 1000 dalih. Kalimat itu menghantam lebih keras dari biasanya. Minah menunduk, merasakan sesuatu di dadanya bergetar, seperti benang tipis yang ditarik terlalu kuat. Hari itu, apapun yang ia lakukan selalu salah. Gelas yang diletakkan dianggap kurang lurus. Bantal sofa dinilai tidak simetris. Bahkan napasnya terasa terlalu keras di telinga Dharma. Kau ini bodoh atau memang tidak pernah belajar? Kata Dharma saat melihat hasil pekerjaannya di dapur. Hal sederhana saja, tidak becus. Tangan Minah gemetar saat merapikan kembali. Saya akan perbaiki tuan. Dharma menyandarkan tubuhnya di meja, menatapnya tanpa belas kasihan. Dengan kemampuan seperti ini, kau pantas berada di bawah. Jangan bermimpi hidupmu akan berubah. Kata-kata itu menembus pertahanannya. Selama ini, Minah bertahan karena ia yakin bekerja jujur
adalah kehormatan. Tapi hari ini, hinaan itu terasa berbeda, lebih personal, lebih menghancurkan. Saat membersihkan kamar tamu, air matanya jatuh ke lantai yang baru dipel. Ia buru-buru menghapusnya dengan punggung tangan, merasa bodoh karena membiarkan dirinya menangis. Aku hanya perlu bertahan, bisiknya, sedikit lagi. Namun, batas kesabarannya benar-benar diuji ketika Dharma menemukan noda kecil di jendela lantai atas. "Apa ini?" tanyanya. Suaranya meninggi. Minah mendekat, menahan napas. "Saya akan bersihkan sekarang." "Sekarang?" Dharma tertawa sinis. "Kau tahu berapa nilai rumah ini? Dan kau berani bekerja asal-asalin seperti di rumah reotmu? Itu terlalu jauh." Minah mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia menatap Dharma tanpa menunduk. Matanya merah, tapi sorotnya tegas. "Saya bekerja sebaik yang saya bisa, Tuan," katanya pelan, namun jelas. "Saya tidak minta dihina setiap hari." Ruangan itu mendadak sunyi. Hujan di luar terdengar lebih keras. Dharma terdiam, seolah tidak menyangka perempuan yang selama ini diam berani berbicara. Lalu wajahnya mengeras. "Berani sekali kau," katanya rendah. "Kau lupa posisi?" Minah menelan ludah. Dadanya sesak, tapi ia melanjutkan. "Jika bekerja di sini, berarti harus kehilangan harga diri. Mungkin saya memang seharusnya pergi." Kata pergi menggantung di udara, berat dan berbahaya. Dharma melangkah mendekat. Jarak mereka tinggal 1 langkah. Tatapannya tajam, emosinya tertahan. "Kau pikir kau punya pilihan? Di luar sana, dunia akan lebih kejam dari aku." Air mata akhirnya jatuh, tak terbendung. Lebih baik kejam di luar daripada dipatahkan setiap hari di sini. Untuk sesaat, Dharma terdiam. Ada sesuatu di wajahnya, amarah, keterkejutan, dan mungkin luka lama yang tersentuh. Namun ia menutupinya dengan senyum dingin. "Pergi ke kamarmu," katanya singkat. "Kita bicara nanti." Minah melangkah pergi dengan lutut gemetar. Ia tidak tahu apakah nanti itu berarti ia akan dipecat atau sesuatu yang jauh lebih tak terduga. Yang pasti, hari itu meninggalkan luka yang tidak akan mudah sembuh. Dan luka itulah yang perlahan mendorong segalanya menuju titik ledakan. Malam turun tanpa suara, menyelimuti rumah megah itu dengan kesunyian yang menekan. Lampu-lampu kristal menyala temaram, namun kehangatan tak pernah benar-benar hadir. Minah duduk di kamar kecil di belakang dapur, ruang sempit yang disediakan untuknya dengan punggung bersandar pada dinding. Air matanya sudah kering, menyisakan perih yang menggantung di dada. Ia tahu nanti akan datang ketukan keras di pintu, memecah keheningan. Keluar satu kata, dingin, tegas. Minah berdiri, mengusap wajahnya, lalu membuka pintu. Di luar, Dharma berdiri dengan rahang mengeras, matanya gelap. Ia memberi isyarat agar Minah mengikutinya ke ruang kerja. Pintu ditutup dengan bunyi berat yang membuat jantung Minah berdegup lebih cepat. "Duduk," perintah Dharma. Minah menurut. Tangannya saling menggenggam di pangkuan, berusaha menenangkan getar. "Apa yang kau katakan sore tadi?" Dharma membuka suara, rendah namun berbahaya. "Bukan sesuatu yang bisa kau ucapkan sembarangan." "Aku hanya..." Minah berhenti. Ia menghela napas. "Saya hanya ingin diperlakukan sebagai manusia, Tuan." Dharma tertawa pendek. "Manusia?" Ia melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapannya. "Dunia ini tidak berjalan dengan belas kasihan. Kau bekerja di sini karena kau butuh uang. Aku mempekerjakanmu karena aku mau. Sederhana." Minah mengangkat wajahnya. "Saya tahu posisi saya, tapi hinaan setiap hari itu bukan bagian dari pekerjaan." Sesaat, Dharma terdiam. Tangannya mengepal. Ada sesuatu yang berkecamuk di balik tatapannya, amarah yang lama ditahan, kesepian yang tak diakui, luka yang belum sembuh. Ia berbalik, mengusap wajahnya, lalu tertawa pahit. "Kau tahu apa yang paling menyebalkan?" katanya. "Tatapanmu, seolah kau lebih kuat dari aku." Minah tersentak. "Saya tidak bermaksud." "Cukup!" Suara Dharma meninggi. Emosinya akhirnya pecah. Ia berbalik cepat,
menatap Minah dengan mata menyala. Kau datang ke rumahku dengan pakaian lusuh dan hidup yang tak punya apa-apa. Lalu berani bicara tentang harga diri? Kata-katanya menghujam. Minah berdiri. Kakinya lemas, namun suaranya tegar. Kemiskinan tidak menghapus martabat, Tuan. Itulah pemicunya. Dharma tertawa keras, bukan tawa senang, melainkan tawa yang dipenuhi kemarahan. Baik, kalau begitu, kita buat ini adil. Ia melangkah mendekat. Jarak mereka tinggal napas. Suaranya turun, tegas, menggetarkan. Hei, kau wanita miskin, katanya tajam. Menikahlah denganku. Hari ini juga. Minah membeku. Dunia seakan berhenti berputar. Apa? Dharma menatapnya tanpa ragu, seolah keputusan itu sudah lama ada di kepalanya. 2 bulan? Jika dalam 2 bulan kau bisa memberiku seorang anak, semua hartaku akan menjadi milikmu. Kata-kata itu terdengar seperti hukuman, sekaligus tantangan yang kejam. Dan jika tidak, tanya Minah pelan. Dharma menyeringai. Kau pergi tanpa apa-apa. Seperti saat kau datang. Keheningan kembali jatuh. Jantung Minah berdegup keras. Pikirannya kacau. Ia tahu ini gila, tidak adil, menakutkan. Namun di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang lain, kesempatan untuk mengubah hidupnya, untuk berhenti diinjak-injak. Aku tidak memaksamu. Dharma menambahkan dingin. Kau bebas menolak, tapi jangan lagi bicara soal harga diri di rumahku. Minah menutup mata sejenak. Ia memikirkan hidupnya di luar sana. Pekerjaan yang sulit didapat, hinaan yang tak kalah kejam. Ia membuka mata, menatap Dharma dengan keberanian yang bahkan tidak ia tahu ia miliki. Jika saya menerima, katanya lirih namun tegas, Tuan harus menepati janji. Dharma mengangguk tanpa ragu. Aku tidak pernah menarik kata-kataku. Malam itu, sebuah kesepakatan lahir bukan dari cinta, melainkan dari amarah dan tantangan. Dan sejak detik itu, hidup Minah tak lagi berjalan lurus. Ia baru saja melangkah ke jalan paling berbahaya yang akan mengubah segalanya. Pagi itu datang terlalu cepat. Minah berdiri di depan cermin kecil di kamar belakang, menatap bayangan dirinya yang nyaris tak dikenali. Rambutnya disanggul rapi oleh tangan orang lain. Gaun sederhana berwarna krem melekat di tubuhnya, bukan gaun mewah, tapi cukup untuk sebuah pernikahan yang terjadi tanpa undangan, tanpa keluarga, tanpa cinta, hanya perjanjian. Di ruang tengah, seorang penghulu menunggu. Tak ada hiasan bunga, tak ada senyum bahagia. Yang ada hanya Dharma, berdiri tegak dengan setelan gelap. Wajahnya dingin, seperti biasanya. Seolah pernikahan ini hanyalah urusan bisnis yang harus diselesaikan cepat. Minah melangkah mendekat dengan kaki yang terasa bukan miliknya. Jika kau berubah pikiran, kata Dharma, pelan tanpa menoleh. Sekarang waktunya. Minah menggeleng kecil. Saya sudah memutuskan. Dharma menatapnya sekilas tatapan singkat yang sulit dibaca, lalu kembali fokus ke depan. Akad itu berlangsung singkat. Kalimat-kalimat suci terucap di udara yang terasa berat. Dalam satu tarikan napas, status Minah berubah dari pembersih rumah menjadi istri. Namun, tak ada pelukan, tak ada ucapan selamat. Setelah penghulu pergi, keheningan kembali menguasai rumah. 2 bulan, Dharma berkata dingin sambil menuangkan air ke gelas. Kau tetap tinggal di sini. Kita menjalani ini sesuai kesepakatan. Jangan berharap lebih. Minah mengangguk. Saya mengerti. Tugasmu berubah, lanjut Dharma. Kau bukan lagi pembersih. Tapi jangan salah paham. Posisimu masih sementara. Kata sementara itu menempel di benak Minah seperti ancaman. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Minah dipindahkan ke kamar tamu yang lebih layak. Ia tidak lagi membersihkan seluruh rumah. Tapi jarak antara dirinya dan Dharma justru terasa lebih jauh. Mereka makan di meja yang sama, namun hampir tak pernah berbicara. Tatapan Dharma masih dingin. Komentarnya masih tajam. Kau terlalu diam, katanya suatu malam. Bukankah itu
Yang Tuan inginkan, jawab Minah pelan. Dharma terdiam sesaat, lalu mengalihkan pandangan. Jangan memutarbalikkan kata-kataku. Setiap hari terasa seperti hitungan mundur. 2 bulan yang menjadi taruhan hidupnya. Minah merasakan tekanan itu di setiap langkah, di setiap napas. Ia tahu, jika gagal, ia akan kembali ke dunia yang sama tanpa apa-apa. Mungkin dengan luka yang lebih dalam. Namun di balik semua itu, ada perubahan kecil yang nyaris tak terlihat. Dharma mulai memperhatikan kebiasaan Minah. Caranya menyeduh teh, caranya duduk tenang tanpa mengeluh, caranya tetap sopan meski disakiti. Kadang, saat Minah tidak melihat, Dharma menatapnya lebih lama dari yang ia sadari. "Apa kau menyesal?" tanya Dharma tiba-tiba suatu malam. Suaranya datar. Minah menatap meja. "Saya takut, tapi tidak menyesal." Jawaban itu membuat Dharma terdiam, seolah ada sesuatu yang retak di balik pertahanannya. Malam-malam berlalu, waktu berjalan, dan tanpa disadari, perjanjian yang lahir dari amarah itu mulai mengikat mereka lebih dari sekadar kesepakatan. Bagi Minah, 2 bulan itu bukan hanya tentang janji harta, itu tentang bertahan, tentang membuktikan bahwa ia bukan perempuan lemah seperti yang selalu dikatakan. Dan bagi Dharma, 2 bulan itu perlahan menjadi cermin yang memaksanya melihat dirinya sendiri lebih jujur dari sebelumnya. Jam terus berdetak, dan tak satu pun dari mereka tahu siapa yang sebenarnya akan kalah dan siapa yang akan berubah selamanya. Menjadi istri Dharma tidak serta-merta menghapus hinaannya, hanya mengubah bentuknya. Minah kini duduk di kursi makan yang sama setiap pagi, menyantap sarapan yang disiapkan koki rumah. Piring porselen, sendok perak, meja panjang berkilau, namun suasana tetap dingin. Dharma membaca berita di tabletnya, seolah Minah hanyalah furnitur tambahan. "Kau tidak perlu berpura-pura nyaman," katanya suatu pagi tanpa menoleh. "Aku tahu tempat ini bukan duniamu." Minah meletakkan sendoknya perlahan. "Saya hanya berusaha menjalani kesepakatan." Dharma mendengus. "Kesepakatan? Ya, jangan lupa itu." Hari-hari berlalu dengan aturan tak tertulis. Minah tidak boleh ikut campur urusan Dharma. Tidak boleh bertanya terlalu banyak. Tidak boleh berharap. Ia berusaha menempatkan diri tenang, sopan, dan tidak memancing emosi. Tapi tetap saja, kata-kata Dharma kerap menyelip seperti duri. "Kau berjalan terlalu pelan. Cara bicaramu terlalu sederhana. Jangan berpikir kau setara hanya karena statusmu berubah." Setiap kalimat adalah tantangan, dan Minah memilih satu cara untuk bertahan. Diam, tapi teguh. Suatu sore, Minah duduk di taman belakang, membaca buku tipis yang ia temukan di rak lama. Angin berembus lembut. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa sedikit tenang. Dharma lewat dan berhenti melihatnya. "Kau bisa membaca?" tanyanya. Nada suaranya meremehkan. Minah mengangkat wajah. "Kenapa tidak?" Dharma terdiam sesaat. "Kebanyakan orang sepertimu tidak tertarik pada buku." Minah menutup bukunya. Mungkin karena tak pernah diberi kesempatan. Ada jeda di antara mereka. Dharma menatapnya lebih lama dari biasanya, bukan dengan ejekan, melainkan dengan sesuatu yang sulit ia akui, rasa terusik. Malam itu, Minah membantu menyiapkan makan malam, karena Koki pulang lebih awal. Dharma duduk di meja, memperhatikannya bergerak di dapur. "Kau terbiasa melakukan semuanya sendiri," katanya pelan. Minah mengangguk. "Kalau tidak, hidup berhenti." Kalimat sederhana itu menghantam Dharma lebih keras dari bantahan manapun. Ia teringat dirinya sendiri kaya, berkuasa, tapi kosong. Istrinya dulu meninggalkannya dengan luka yang belum sembuh. Sejak itu, ia membangun dinding dari dingin dan hinaan. "Jangan salah paham," katanya tiba-tiba, kembali memasang nada datar. "Aku tidak akan melunak hanya karena kau bersikap kuat." Minah menatapnya lurus. "Saya tidak meminta Tuan melunak. Saya hanya meminta ruang untuk bertahan." Malam itu berakhir tanpa pertengkaran, tanpa kehangatan, namun juga tanpa hinaan. Hari demi hari,
Tantangan terus datang, tatapan sinis dari rekan bisnis. Dharma saat Minah hadir di acara formal. Bisik-bisik yang meragukan keberadaannya. Minah menerima semuanya dengan kepala tegak. Ia belajar berjalan sejajar, meski tidak disambut. Dan Dharma mulai melihatnya bukan sebagai pembersih, bukan sebagai perempuan miskin, melainkan sebagai seseorang yang tidak runtuh, meski terus didorong ke tepi. Ia belum mengakuinya, tapi untuk pertama kalinya, hinaan-hinaan itu terdengar hampa di telinganya sendiri. Sementara 2 bulan terus berjalan, perlahan mengikis kesombongan dan membuka celah yang tak pernah ia rencanakan. Waktu bergerak tanpa ampun. Hari-hari yang dulu terasa panjang, kini menyusut menjadi hitungan yang menekan dada. Kalender di ruang kerja. Dharma menunjukkan tanda-tanda merah garis yang ia buat sendiri, menandai batas 2 bulan yang kian dekat. Minah melihatnya suatu pagi dan segera memalingkan wajah, seolah angka-angka itu bisa melukai. Di luar, hidup berjalan biasa. Di dalam rumah itu, setiap detik terasa diuji. Dharma semakin sering diam. Hinaannya berkurang, tapi digantikan tatapan yang menimbang seperti seorang hakim yang menunggu putusan. Kadang ia mengamati Minah dari kejauhan. Saat Minah menyiram tanaman, saat ia membaca di sudut ruang, saat ia tersenyum kecil pada hal-hal sederhana. Senyum yang tidak dibuat-buat, senyum yang membuat Dharma gelisah. "Kau terlihat tenang," kata Dharma suatu malam, memecah keheningan makan malam. Minah mengangkat wajah. "Saya tidak punya pilihan selain tenang." "Tidak. Takut?" tanya Dharma. Nada suaranya lebih rendah dari biasanya. Minah terdiam sejenak. "Takut? Akunya jujur. Tapi rasa takut tidak boleh terlihat. Kalau saya runtuh, semuanya selesai." Jawaban itu membuat Dharma meletakkan sendoknya. Ia menatap Minah lama, seolah mencoba memahami dari mana keteguhan itu datang. Perempuan yang dulu ia remehkan kini berdiri di hadapannya dengan ketenangan yang justru membuatnya merasa kecil. Hari-hari berikutnya, ketegangan meningkat. Setiap kali Minah merasa tubuhnya lelah atau pusing, ia memilih diam. Ia tidak ingin berharap terlalu jauh. Harapan bisa menjadi pedang bermata dua. Suatu pagi, Minah hampir terjatuh di tangga. Dharma yang kebetulan lewat sigap menangkap lengannya. "Hati-hati," katanya refleks. Minah menatapnya terkejut. Itu pertama kalinya Dharma menyentuhnya bukan dengan jarak dan perintah. Dharma pun tersadar. Segera melepaskan tangan itu, wajahnya kembali tertutup. "Jangan ceroboh," katanya dingin, tapi suaranya tak lagi setajam dulu. Malam itu, Minah duduk sendiri di kamar, menatap langit-langit. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena hinaan, melainkan karena ketidakpastian. Ia tidak tahu apakah semua ini akan berakhir dengan kehancuran atau awal yang baru. Di sisi lain rumah, Dharma berdiri di depan jendela ruang kerjanya. Ingatannya kembali pada kata-kata yang ia ucapkan dengan amarah. Janji, taruhan, pernikahan tanpa cinta. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika ia kalah? Dan lebih menakutkan lagi, bagaimana jika ia menang? Beberapa hari kemudian, Minah memutuskan memberanikan diri. Jika waktu itu habis, katanya pelan, saat mereka duduk di ruang keluarga, Tuan akan menepati janji, apapun hasilnya. Dharma menatapnya. "Kau meragukanku?" "Saya hanya ingin kepastian," jawab Minah jujur. "Saya sudah mempertaruhkan hidup saya." Kejujuran itu membuat Dharma menghela napas panjang. "Aku tidak menarik kata-kataku," katanya akhirnya. "Apapun yang terjadi." Kata-kata itu bukan kelembutan, tapi cukup untuk membuat Minah bertahan. Malam semakin larut. Waktu terus menyusut. Di antara rasa tak percaya dan harapan yang rapuh, keduanya berdiri di tepi yang sama menunggu satu kenyataan yang akan mengubah segalanya. Dan tanpa mereka sadari, takdir sedang bergerak pelan, mendekat dengan jawaban yang tak bisa dihindari. Pagi itu terasa berbeda. Sejak Minah membuka mata, ada rasa mual yang aneh. Tubuhnya lebih lemah dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang,
memijat pelipis, mencoba mengabaikan firasat yang berdebar di dadanya. Beberapa hari terakhir, ia sering merasa pusing dan cepat lelah. Ia mengira itu hanya tekanan pikiran dua. Bulan yang hampir berakhir memang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Namun hari ini, rasa itu terlalu nyata. Minah memberanikan diri pergi ke klinik kecil, tak jauh dari rumah. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan Dharma. Ia ingin kepastian sebelum berharap atau hancur. Beberapa menit kemudian, ia duduk kaku di kursi ruang periksa, menggenggam tasnya erat. Dokter wanita di depannya tersenyum lembut, menatap hasil pemeriksaan. "Selamat," kata dokter itu. "Anda hamil," kata itu, seperti Gema. "Hamil." Minah terdiam, matanya berkaca-kaca, tangannya bergetar. Ia menutup mulutnya, menahan isak yang hampir pecah. Bukan hanya karena janji, bukan hanya karena taruhan, melainkan karena untuk pertama kalinya ia merasa hidupnya tidak lagi kosong. Ia keluar dari klinik dengan langkah gemetar. Dunia terasa berputar, tapi hatinya penuh. Di balik rasa takut, ada harapan yang tumbuh pelan-pelan. Sore itu, Minah kembali ke rumah. Dharma sedang duduk di ruang kerja, wajahnya tegang, menatap kalender. Ia mendongak saat Minah berdiri di ambang pintu. "Ada apa?" tanyanya datar. Minah menarik napas panjang. "Saya ingin bicara." Dharma mengangguk singkat. "Katakan." Minah melangkah masuk. Tangannya mengepal, suaranya hampir tak keluar. "Saya sudah ke dokter hari ini." Dharma berdiri, dan Minah mengangkat wajahnya. Matanya basah, tapi sorotnya tegas. "Saya hamil." Keheningan jatuh begitu berat, hingga terasa menekan. Dada Dharma membeku, wajahnya pucat seketika. Beberapa detik berlalu, namun terasa seperti selamanya. "Kau yakin?" tanyanya. Akhirnya, suaranya parau. Minah mengangguk. Dokternya memastikan. Dharma mundur selangkah, seolah lantai di bawah kakinya bergeser. Ia mengusap wajahnya. Napasnya tidak teratur. Emosi yang selama ini terkunci amarah, keraguan, ketakutan bercampur menjadi satu. "Itu berarti," gumamnya. "Ya," jawab Minah pelan. "Perjanjian itu." Dharma mengangkat tangannya. "Aku tahu." Ia berbalik, menatap jendela. Matanya berkabut, rahangnya mengeras. Untuk pertama kalinya, Dharma terlihat rapuh bukan sebagai pria kaya, bukan sebagai majikan kejam, melainkan sebagai manusia yang dihadapkan pada janji yang tak bisa ia tarik. Beberapa saat kemudian, ia berbalik menatap Minah. Tatapannya berubah tak lagi dingin, tak lagi meremehkan. "Kau sudah melakukan bagianmu," katanya pelan. "Dan aku akan menepati janjiku." Air mata Minah akhirnya jatuh, bukan karena lega semata, tapi karena pengakuan itu datang tanpa hinaan. Hari-hari berikutnya membawa perubahan nyata. Dharma melarang Minah melakukan pekerjaan berat. Ia memanggil dokter ke rumah, memastikan semuanya baik-baik saja. Setiap kali Minah tampak lelah, Dharma memperhatikannya dengan cemas yang tak ia sembunyikan lagi. "Kenapa Tuan melakukan ini?" tanya Minah suatu malam. Dharma terdiam, lalu menjawab lirih, "Karena kau mengandung anakku, dan karena aku salah." Kata salah itu sederhana, namun lebih berarti dari ribuan permintaan maaf. Kehamilan itu bukan hanya mengubah status Minahia, mengubah Dharma. Dinding dingin yang ia bangun perlahan runtuh. Ia mulai berbicara, mulai peduli, mulai hadir. Dan di tengah perubahan itu, keduanya menyadari satu hal. Perjanjian yang lahir dari hinaan telah berubah menjadi ikatan yang tak mereka duga. Sementara waktu terus berjalan, satu kehidupan baru tumbuh di antara mereka, membawa harapan, penebusan, dan awal yang benar-benar berbeda. Hari itu, hujan turun perlahan, membasahi halaman rumah yang dulu terasa dingin, kini penuh kehidupan. Minah terbaring di ruang bersalin, keringat membasahi pelipisnya. Tangannya menggenggam spray dengan sisa tenaga yang ada.
Dharma berdiri di sampingnya bukan sebagai pria arogan yang penuh hinaan, melainkan sebagai suami yang wajahnya dipenuhi kecemasan dan harap. Tarik napas. Aku di sini, katanya lirih. Suaranya bergetar. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi memecah udara. Tangisan kecil, namun cukup untuk menghancurkan dinding terakhir di hati Dharma. Anaknya sehat, kata bidan dengan senyum hangat. Air mata Dharma jatuh tanpa ia sadari. Ia menatap makhluk kecil di pelukan Minahanak yang lahir dari perjanjian kejam, namun hadir sebagai anugerah. Dharma berlutut di samping ranjang, menundukkan kepala. Terima kasih, katanya pelan. Bukan hanya untuk kelahiran itu, tapi untuk semua yang telah Minah lalui. Hari-hari setelah kelahiran dipenuhi perubahan nyata. Rumah yang dulu sunyi, kini dipenuhi tawa dan tangisan kecil. Dharma tidak lagi memerintah dengan nada dingin. Ia belajar mengganti popok, menimang bayi di malam hari, dan mendengarkan sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. Suatu pagi, Dharma memanggil pengacaranya. Minah duduk di ruang kerja. Jantungnya berdebar. Meski kini wajah Dharma menenangkan. Sesuai janjiku, kata Dharma tegas. Aku menyerahkan seluruh harta atas namanya. Sah dan tanpa syarat. Minah menatapnya terkejut. Dharma, aku tidak meminta ini. Dharma menggeleng. Justru karena itu, aku harus menepatinya. Aku telah merendahkanmu, mengujimu, dan menyakitimu. Ini bukan hadiah. Ini tanggung jawab. Dokumen ditandatangani. Janji itu ditepati. Namun yang paling mengejutkan bukanlah harta melainkan perubahan. Dharma di hadapan semua orang, di acara keluarga dan rekan bisnis, ia menggenggam tangan Minah dengan bangga. Istriku, katanya tegas pada siapapun yang meragukan. Perempuan terkuat yang pernah aku kenal. Minah terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tidak ada lagi hinaan. Tidak ada lagi jarak. Suatu malam, mereka duduk di teras. Bayi tertidur di pelukan Minah. Dharma menatap langit, lalu berkata pelan, aku dulu mengira kekayaan membuatku berhak merendahkan orang lain. Kau membuktikan aku salah. Minah tersenyum kecil. Aku hanya bertahan. Dan karena itu, lanjut Dharma, menatapnya penuh ketulusan. Aku jatuh cinta. Kata itu sederhana, namun terasa lebih kuat dari janji manapun. Masa lalu tetap ada sebagai pengingat, tapi masa depan kini terbuka lebar. Mereka tidak lagi terikat oleh perjanjian 2 bulan, melainkan oleh pilihan untuk saling menghormati dan mencintai. Perempuan yang dulu datang dengan seragam lusuh, kini berdiri sebagai ibu dan istri yang dihargai. Pria yang dulu hidup dalam dingin, kini belajar hangat. Dan dari hinaan yang kejam, lahirlah keluarga kecil yang utuh. Bukan karena taruhan, melainkan karena cinta yang tumbuh. Setelah mereka sama-sama belajar menjadi manusia,